Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Putri Sakina dari kelas PGMI 6G dengan NIM 20591194 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dini Palupi MPD. Nah, di sini saya Umi Putri Sakina akan menjelaskan beberapa poin penting tentang penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu tentang hakikat penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang kedua, tujuan PTK. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dari PTK. Yang keempat, karakteristik PTK. Dan yang terakhir yaitu tentang manfaat PTK. Baiklah teman-teman semua, mari simak videonya tentang pembahasan masalah PTK sebagai berikut. Penelitian tindakan kelas atau sering disebut dengan PTK adalah salah satu penelitian yang berasal dari kata classroom action research, yaitu suatu action research yang terjadi di dalam suatu kelas. Jadi penelitian tindakan kelas ini dilakukan penelitian pada suatu kelas tertentu dalam proses pembelajaran. Penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri yang mana menerapkan tindakan-tindakan yang bersifat reflektif. Dengan hal ini menggunakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh metodologi penelitian. PTK itu sendiri dilakukan dengan beberapa periode atau siklus tertentu guna untuk memperbaiki praktek pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan juga siswa, serta mampu meningkatkan hasil pemahaman atau bagaimana pemahaman siswa terhadap target yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian tindakan kelas. Di sini tujuan dari PTK itu sendiri ada beberapa tujuan umumnya. Yang pertama yaitu untuk memecahkan masalah yang nyata yang terjadi di dalam kelas. Yang kedua yaitu untuk memperbaiki kekurangan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang terjadi di dalam kelas secara terus-menerus. Yang keempat yaitu guna meningkatkan sifat atau menumbuhkan sifat profesional untuk guru ataupun tenaga pendidikan. Baiklah teman-teman, itulah tujuan yang ada pada penelitian tindakan kelas. Nah, di dalam penelitian tindakan kelas ini sendiri ada beberapa prinsip yang harus dipegang. Yang mana prinsip yang pertama yaitu PTK dilakukan tanpa mengganggu kegiatan atau proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Prinsip yang kedua yaitu metode pengumpulan data biasanya digunakan tidak menggunakan waktu yang lama atau tidak menggunakan waktu yang berlebihan karena mampu mengganggu proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu metode digunakan haruslah reliable atau andal sehingga guru dapat mengidentifikasi serta merumuskan hipotesis penuh dengan keyakinan tanpa adanya keraguan. Prinsip yang keempat yaitu PTK itu sendiri biasanya dilakukan oleh guru yang bersangkutan karena untuk kepentingan guru tersebut. Dan prinsip yang terakhir yaitu PTK itu sendiri haruslah dijalankan atau diterapkan sesuai dengan etika dan norma yang ada pada PTK. Nah, teman-teman, itulah prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan penelitian tindakan kelas agar penelitian tersebut dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang karakteristik pada PTK. Ada beberapa karakteristik dalam PTK yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu PTK ini hanya dilakukan oleh guru yang memahami kondisi kelas tersebut yang mana ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Jadi guru di sini memahami atau mengambil sebuah tindakan yang mampu menyelesaikan masalah tersebut. Karakteristik yang kedua yaitu yang membedakan PTK dengan penelitian-penelitian lainnya yaitu PTK ini berfokus pada refleksi diri. Maksudnya PTK dilakukan guna untuk memperbaiki kinerja guru tersebut, yang mana guru merupakan seorang peneliti dalam
penelitian tindakan kelas. Nah, yang membedakan juga dengan penelitian lainnya, pada penelitian lainnya yaitu mengumpulkan data itu menggunakan responden, sedangkan pada PTK itu menggunakan refleksi diri. Kemudian karakteristik yang ketiga, yang mana karakteristik yang ketiga ini yaitu menggunakan metode kontekstual. Maksudnya PTK itu menggunakan metode yang mana variabelnya itu terjadi pada kondisi kelas tertentu, sehingga hasil PTK nantinya itu tidak berlaku untuk kelas lainnya, hanya berlaku pada kelas tertentu atau kelas yang menjadi objek penelitian tindakan kelas. Nah, karakteristik yang terakhir yaitu atau karakteristik yang keempat, yang mana PTK ini dalam pelaksanaannya itu dilakukan dalam beberapa siklus atau periode. Nah, itulah karakteristik yang ada pada PTK. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai manfaat yang ada pada penelitian tindakan kelas. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari adanya penelitian tindakan kelas. Di sini ada 3 manfaat yang saya akan jabarkan, yaitu manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, dan juga manfaat bagi sekolah. Yang pertama yaitu manfaat bagi siswa. Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini, maka kesalahan ataupun kekurangan yang ada pada proses pembelajaran akan segera dianalisis dan akan segera diperbaiki, sehingga ini sangat bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Kemudian manfaat bagi guru. Di sini dalam penelitian tindakan kelas, guru dapat meningkatkan kinerjanya sebagai seorang pendidik. Kemudian guru mempunyai kompetensi dalam memperbaiki kesalahan ataupun kekurangan yang mendalam terhadap proses pembelajaran yang ada pada suatu kelas. Nah, itu adalah manfaat bagi guru. Yang ketiga yaitu manfaat bagi sekolah. Di sini dengan adanya guru-guru yang sudah mampu untuk memperbaiki serta memajukan proses pembelajaran, maka akan berpengaruh baik untuk sekolah tersebut dan memajukan sekolah tersebut. Itulah manfaat-manfaat yang ada pada penelitian tindakan kelas. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan mengenai materi penelitian tindakan kelas, dimulai dari hakikat, tujuan, prinsip, karakteristik, serta manfaat yang ada pada penelitian tindakan kelas. Baiklah, itulah materi hari ini. Saya selaku pemateri mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.